Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus, Aris Marsudianto membantah bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara tidak mendapatkan dukungan anggaran dari BPI dan Antara. Ya, hal ini merespon pernyataan João Angelo de Souza Mota dalam konferensi persnya saat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut Aris, semua perencanaan operasional Agrinas sudah tersusun dengan baik, termasuk soal anggarannya. Namun Aris menggarisbawahi urusan anggaran memang ada proses yang perlu dijalani dan semua pihak harus bersabar untuk menjalani proses tersebut. Meski demikian, Aris memaklumi kondisi tersebut lantaran João merupakan pejabat baru yang belum pernah administrasi atau maksud kami administrasi. Salah satunya nggak ada, semua anggaran semuanya sudah terencana dengan baik ya. Hanya prosesnya ya itu harus sabar. Ada proses-proses administratif yang harus dijalanin. Nah kadang-kadang ada pejabat baru ya biasalah ya, dulu juga banyak menteri itu yang masih baru, wah ini begini begitu ya. Ini wajar lah kita namanya. Tapi beliaunya juga orang baik ya, orang pintar. Pak Prabowo selalu mencari putra terbaik. Ya. Tapi di atensi Pak Prabowo ya Pak mundurnya di Rut Agrinas ini. Ya semua yang bisa kita kontrol dengan baik. Ya, sebelumnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota, resmi menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 6 bulan menjabat. Ya, dalam keterangannya, João Angelo menyebut proses administrasi yang panjang dan bertele-tele menjadi alasan bagi dirinya untuk mengundurkan diri. João juga menyebut tak ada dukungan yang diberikan kepadanya, terutama terkait anggaran selama memimpin Agrinas. Oleh dan Antara itu masih tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang ingin memotong atau mempercepat, dan Antara itu dibuat untuk mempercepat semua proses yang berorientasi kepada bisnis atau kepada swasta murni yang administrasi itu sebagai alat dukung, bukan orientasi. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR RI Jumat 15 Agustus 2025. Pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan 2026 ini merupakan kesempatan perdana Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Menjelang HUT Republik Indonesia yang ke-80, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR RI. Kesempatan ini akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan sebagai Presiden Indonesia. Pembacaan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Agenda pembacaan nota keuangan rancangan APBN 2026 akan disampaikan pada pukul 1:30 siang dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI yang akan dihadiri 1.251 undangan. Dalam penyampaian nota keuangan 2026, sejumlah program prioritas pemerintah Kabinet Merah Putih diantaranya fokus membangun sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, bantuan subsidi upah, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan ekonomi Koperasi Merah Putih. Strategi kebijakan ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo tersebut akan kembali dijalankan dalam ruang APBN 2026. Presiden Prabowo juga diyakini akan tetap melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas dan belanja modal. Selama setahun kepemimpinan Prabowo, evaluasi keberadaan dan kebutuhan jabatan dalam struktur kementerian dan lembaga menjadi prioritas, terutama untuk mengurangi beban anggaran kenegaraan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap menyampaikan 2 pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR DPR Jumat 15 Agustus 2025. Pidato kenegaraan ini merupakan pidato pertama Presiden Prabowo Subianto setelah menjabat sebagai Presiden periode 2024-2029.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi menegaskan pidato pertama yang akan disampaikan Presiden Prabowo adalah pidato kenegaraan yang akan disampaikan di hadapan MPR RI. Sementara pada pidato kedua, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan nota keuangan di hadapan DPR RI. Pidato nota keuangan ini bakal disampaikan pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rapat resmi paripurna MPR DPR RI menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo juga akan menyampaikan capaian hasil kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih yang telah berjalan selama 10 bulan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan 2 pidato kenegaraan. Pidato pertama di pagi hari pada pukul 9 pagi akan disampaikan oleh Presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan. Dan pidato kedua akan disampaikan oleh Presiden, pidato kenegaraan kedua maksudnya, akan disampaikan oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR RI, besok sekitar pukul 14.30. Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026. Nah, sesuai dengan surat pedoman peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 12 Agustus 2025, maka seluruh instansi, swasta, segenap lapisan masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung. Pemirsa, menjelang upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihak Istana memastikan persiapan sudah 100%. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Merdeka sudah mencapai 100%. Diikuti pasukan gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dengan seragam lengkap, serta pasukan gabungan telah final melakukan gladi resik secara intensif. Simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka juga sudah sesuai jadwal. Mensesnek menegaskan seluruh pasukan menunjukkan fokus dan ketertiban dalam menjalani rangkaian upacara, mulai dari pengibaran bendera hingga sesi hiburan penutup. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana sendiri akan dihadiri oleh sekitar 8.000 lebih undangan. Kita meyakini bahwa adik-adik Paskibraka ini kan putra-putri terbaik bangsa yang sudah melalui seleksi dari daerah yang kami tahu sangat sulit, sangat ketat, dan sudah barang tentu kita meyakini adik-adik kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Karena sebuah kebanggaan saya. Itu kan kita bagi ya, jadi kan kita bagi area-areanya, kemudian di dalam undangan juga sudah kita bagi denah-denahnya. Kemudian jenis-jenis untuk undangan yang misalnya itu adalah para tokoh, kemudian misalnya pejabat pemerintahan. Nah itu kan kita bagi sendiri-sendiri, pintu masuknya juga kita bagi terpisah. Yang kita berharap kalau semua tertib ya, membaca, mengikuti panduan, insya Allah akan lancar gitu. Dan jeda dari mulai pagi sampai menjelang nanti dimulainya prosesi detik-detik peringatan detik-detik proklamasi itu kan agak cukup panjang. Ya pemirsa, besok ya 15 Agustus rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kepresidenan dan juga nota keuangan, dan ini hal bersejarah juga ya Fajar ya, karena ini pertama kali bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato kenegaraan dan juga nota keuangan untuk RAPBN 2026 ya. Kita tunggu ya bagaimana arah kebijakan dan juga program-program prioritas pembangunan lainnya yang akan disampaikan Presiden Prabowo untuk besok ya. Ya, karena dalam 10 tahun terakhir ya, jika kita mengundur begitu ataupun flashback,
Presiden sebelumnya Joko Widodo ini memang selalu rutin menghadiri pidato kenegaraan ataupun sidang tahunan DPR dan juga DPRD ataupun MPR ini di sebelum 17 Agustus 2025. Dan dari pidatonya kemudian juga penyampaian nota keuangan itu bisa banyak sekali poin-poin yang disampaikan Vin, dan itu bisa kita gali untuk kemudian bisa kita kritisi kembali apa yang kemudian pemerintah sampaikan terkait dengan arah kebijakan terutama dengan pengelolaan anggaran. Ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Kita lihat nanti bagaimana kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar kemudian bisa kita petik dan bisa kita gali lebih lanjut. Tentu esok akan menjadi hari yang cukup besar begitu ya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena ini menjadi kali pertama menyampaikan pidato kenegaraan dan juga nota keuangan.